Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, mari kita mulai pertemuan ini dengan berniat dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap bersama dengan kita, melindungi kita ya, dan menjauhkan kita dari godaan setan yang selalu membawa manusia kepada jalan-jalan yang tersesat. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu pada pelajaran produk kreatif kelas 11 DKJ. Hari ini kita bertemu ya pada pertemuan kedua, minggu kedua Februari 2021. Anak kami sekalian, untuk jelasnya ikutilah video pembelajaran saya berikut. Baik anak kami sekalian, pada pertemuan kemarin, yaitu pertemuan pertama minggu kedua Februari 2021 ya, kita tutup dengan judul yang berjudul tipe proses produksi. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua minggu kedua Februari 2021, pembahasannya sebagai berikut ya. Tipe proses produksi. Anak kami sekalian, tipe proses produksi ya, ini memiliki bagian-bagian diantaranya. Ada yang namanya aliran garis ya. Aliran ini mempunyai ciri aliran proses dari bahan mentah menjadi produk akhir, dengan urutan operasi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa selalu tetap. Untuk tipe aliran ini, produk harus distandarisasi dengan baik dan harus mengalir dari suatu proses atau proses kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan. Operasi aliran garis dapat dibagi menjadi dua tipe produksi, yaitu ya, yang pertama, anak kami sekalian, sekali lagi ya, kita membahas tipe proses produksi ya. Tipe proses produksi dibagi menjadi ya beberapa hal. Yang pertama tadi aliran garis. Nah, aliran garis ini juga dibagi lagi ya. Yang pertama namanya produksi massal ya, produksi massal. Proses produksi massal pada umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar sehingga mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk yang sebelumnya, sehingga proses ini sering disebut repetitif proses. Misalnya saja untuk produksi elektronik, mobil, motor, dan sebagainya ya, kami sekalian. Tadi ada saya sebutkan mobil dan motor. Anak kami sekalian, untuk kita di Pulau Sumatera, kalau motor itu di Pulau Jawa, motor di kita adalah sepeda motor. Bedakan anak kami sekalian ya. Motor itu kalau di kita sepeda motor ya. Mobil jelas, kalau mobil itu biasanya minimal beroda 4. Kemudian elektronik. Kalau elektronik ini banyak, misalnya saja radio, televisi ya, ini termasuk bahan-bahan yang tergolong ke dalam elektronik ya, anak kami sekalian. Nah, ini menurut penjelasan ini yaitu produksi massal, artinya barang-barang yang saya sebutkan tadi seperti elektronik, mobil, motor ini diproduksi dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak. Ini maksudnya ya. Nah, yang dimaksud dengan produksi massal, diproduksi secara banyak. Misalnya sepeda motor, berapa unit, berapa banyak, misalnya 1.000.000 unit. Anak-anak bisa melihat ya, kalau kita berdiri di pinggir jalan besar, bisa setiap hari kita melihat beberapa, mungkin puluhan truk ya, puluhan truk membawa motor dari Pulau Jawa. Berapa jumlahnya? Nah, macam-macam. Ada kadang-kadang satu truk yang besar itu
48 atau sampai 52 unit. Ya, bayangkan sebuah sepeda motor yang sama bentuknya diproses dalam jumlah seperti itu. Kalau tadi saya katakan, ya, produksi massal itu bisa saja dengan sejuta unit. Jadi satu truk itu bisa sampai 52 unit. Ya, nah ini yang dinamakan dengan produksi massal. Ya, produksi dalam jumlah banyak. Kemudian, ya, yang kedua, aliran garis yang kedua, yaitu produksi secara terus-menerus. Ya, proses produksi secara terus-menerus ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama. Hal ini menghindari penyetelan. Produksi terus-menerus, ya, tampak di dalam industri, yaitu industri proses seperti industri kimia, industri kertas, industri baja, ya, dan industri-industri lainnya. Keputusan untuk menggunakan proses aliran garis tidak hanya berdasarkan pertimbangan efisiensi saja, namun juga perlu faktor-faktor lain seperti keusangan produk, ketidakpuasan kerja karyawan karena kebosanan, dan resiko perubahan teknologi, proses, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Ini yang kedua, anak kami sekalian, yaitu, ya, produksi secara terus-menerus. Ada semacam kebosanan, ya, baik di kalangan produsen itu sendiri, karyawan, kemudian di kalangan konsumen atau sebagai pemakai. Ya, nah, jadi ini termasuk bagian dari aliran garis. Baik, anak-anak kami sekalian, saya cukupkan pertemuan kedua minggu kedua Februari 2021 ini, ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu ketiga bulan Februari ini. Semoga bermanfaat, ya. Terus belajar, terus semangat, ya, dan terus berdoa. Semoga, ya, COVID ini bisa cepat berakhir. Ya, mari kita berdoa untuk itu supaya kita bisa bertemu kembali bertatap muka di dalam kelas. Amin, mudah-mudahan. Baik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.